Shalom saudara, mari kita satukan hati kita, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini.
Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh dahsyat Engkau, betapa hebatnya Engkau. Engkau sungguh hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Let the Holy Spirit overflowing in us. Engkau sungguh dahsyat Bapa, Engkau sungguh hebat Tuhan. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Nama di atas segala nama, hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Let the Holy Spirit come. Let the Holy Spirit overflowing in us. Mari kita sembah Dia. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Betapa baik Engkau, sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau Bapa, sungguh dahsyat perbuatan-Mu, sungguh indah Tuhan, betapa indahnya Tuhan. Kami berseru, kami berseru, oh terima kasih Bapa, sungguh indah Engkau Bapa. Biar kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Haleluya,
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh dahsyat pada pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah online kami pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan, walaupun kami ibadah hanya secara online Tuhan, biarlah Engkau tetap memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah online kami ini bisa memberikan kekuatan yang baru bagi mereka semua Tuhan, bagi kita semua Bapa. Dan Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang bekerja di tengah-tengah ibadah online kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru lagi Tuhan daripadamu. Mereka bisa mendapatkan suatu pesan daripadamu Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah Engkau juga melindungi mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah Engkau membuat semua ibadah online kami ini berjalan dengan lancar Tuhan. Biarlah Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kami bisa merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuknya. Amin. Mari kita naikkan suatu pujian, Ku diberi kuasa. Menaklukkan musuh di bawah kakiku.
kita untuk mendengarkan firman. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh anak Tuhan di GKI Genesaret. Kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui media seperti ini, tapi kita percaya Tuhan tidak dibatasi oleh jarak tempuh dan waktu. Dia maha hadir, dia hadir di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun sepakat sehati. Dan saya percaya kita semua sedang sehati untuk menerima firman Tuhan hari ini. Karenanya Bapak Ibu kekasih, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita sama-sama siapkan hati kita, seluruh keberadaan kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami datang dengan kehausan, kami datang dengan kelaparan akan firman-Mu. Karena itu kami minta Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami bisa memahami, mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan hari ini bukanlah semata-mata buah pikiran manusia, tapi inspirasi dari Roh Kudus yang membuat kami bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Sampai dimanapun, sejauh manapun berita firman ini bisa diterima, bisa dijangkau, dan siaran ini bisa diterima, biarlah ini menjadi kekuatan, jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat Genasaret ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kami semua di rumah, dimanapun kami berada, untuk menyiapkan diri bagi firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu kekasih, kita akhirnya bisa memasuki bulan ke-8 di tahun 2020 dengan pergumulan yang multidimensi. Ya, apa yang sedang dialami oleh seluruh dunia ini merupakan bagian yang saya percaya Tuhan izinkan untuk melatih dan membentuk tiap-tiap kita. Gereja-gereja dan anak-anak Tuhan dimanapun berada hari-hari ini sungguh-sungguh sedang Tuhan berikan pembelajaran penting. Apakah gereja betul-betul mengandalkan Tuhan? Apakah jemaat sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Bahkan apakah para pelayan Tuhan, para pendeta mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, atau mengandalkan yang lain? Dan sekarang saya percaya 8 bulan ini telah membuat kita betul-betul menjadi orang-orang yang menghindari kecerobohan, menghindari kelalaian, dan mulai belajar untuk menjadi bijaksana dalam segala hal. Semua lini kehidupan kita sedang diuji oleh Tuhan. Untuk kemudian namanya ujian, pasti dalam rangka melahirkan sesuatu. Kalau anak TK mau ke SD, ada ujiannya. SD kelas 1 ke kelas 2 selalu ada ujian. Jadi begitulah kehidupan. Sama seperti yang sekolah, untuk naik level, naik tingkat, dia perlu ujian. Dan saya percaya Tuhan mengizinkan kita melewati semua ini karena Dia menghendaki kita naik satu level lagi ke atas, untuk menjadi pribadi seperti yang Dia kehendaki. Karenanya saya rindu membagikan kepada kita semua bagian terpenting dari kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh seorang rasul kepada salah satu jemaat yang berada di kota Kolose. Kolose pasal yang kedua, kita akan baca bersama-sama mulai ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Bapak Ibu yang ada Alkitabnya, mari kita buka Alkitab kita. Ya, sekarang di handphone ada Alkitab dimanapun ada. Jadi mari kita sama-sama temukan perikop pembacaan ini. Kolose pasal 2 ayat 6 mulai. Saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Puji Tuhan. Sampai di sana dulu pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Jemaat Kolose adalah jemaat yang luar biasa. Kenapa saya sebut jemaat yang luar biasa? Karena profil jemaat ini sekilas diulas di pasal 1 oleh Rasul Paulus.
pasal 1 kitab Kolose ayat 1 berkata begini. Dari Paulus Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ayat 3 berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi jemaat Kolose itu bukan jemaat biasa. Jemaat yang iman mereka itu bisa terdengar. Bagaimana sih iman bisa terdengar? Haleluya. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan tuh mati. Jadi rupanya perbuatan-perbuatan iman dari jemaat Kolose ini telah menyebar. Sehingga Rasul Paulus, Timotius dan yang lain pun, daerah lain pun mendengar bahwa iman jemaat ini luar biasa. Bukan cuma imannya, tapi kalimat berikutnya berkata juga tentang kasihmu. Haleluya. Memang kita tahu ya, yang sampai akhirnya ke surga, dibawa sampai ke sana, iman, pengharapan dan kasih. Dan kalau kita lihat di sini dua komponen sudah dicetuskan di sini. Iman jemaat Kolose, kasih mereka sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu, biarlah iman kita juga terdengar. Berarti iman itu termanifestasi dalam bentuk tindakan-tindakan yang nyata. Dan tindakan-tindakan yang nyata itu dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kasih. Haleluya. Bukankah firman Tuhan berkata, orangku yang benar, kata firman Tuhan, akan hidup oleh imannya, akan hidup oleh percayanya. Lalu bagian kasih itu dikatakan begini dalam kitab Korintus. Aku boleh punya segalanya, bahkan sampai bisa membakar diri untuk dikorbankan, tapi tanpa kasih semuanya kosong. Haleluya. Saya percaya model jemaat Kolose ini tidak beda jauh dengan jemaat yang ada di Genesaret. Kalau kita mau bicara sejarah, Genesaret itu, waduh, itu biangnya GKSI di Jakarta. Dulu semua baptisan apa? Ya, pokoknya GKSI itu di Genesaret. Saya nggak tahu kalau di bawah mimbar itu kolamnya masih ada nggak? Di situ tuh kuburan massal. Kuburan massal dari dosa-dosa. Begitu banyak jemaat Tuhan di Jakarta dulu baptisannya di situ, di Genesaret. Haleluya. Dan saya percaya ini bukan kebetulan kalau kemudian dari Genesaret juga kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa lahir. Secara sekilas saya juga punya riwayat dengan Genesaret. Dulu saya berkantor bersama di atas. Dan kalau saya tidak salah ingat, waktu itulah perubahan, Pak Arif mengubah nama dari Nasaret menjadi Genesaret. Kemudian saya ingat almarhum, kita selalu dikirimin buah, gudang buah dari Sunter. Lalu nanti kita makan buahnya di atas. Itu perbuatan kasih yang luar biasa dari almarhum dan almarhumah. Tuh, haleluya. Tuhan baik.
Nah, kita kembali ke pokok pembahasan. Kitab Kolose ini sudah menunjukkan kepada kita jemaat Kolose itu jemaat yang luar biasa. Karena itu, ada hal-hal yang perlu tetap dikokohkan lagi. Dan datanglah surat Kolose pasal 2 ini. Karenanya kitab Kolose ini bukan untuk orang yang baru kenal Tuhan. Kitab Kolose ini buat orang yang sudah di dalam Tuhan. Nah, ayat ini berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saya percaya seluruh jemaat yang ada, itu sudah terima Tuhan Yesus. Sudah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi ternyata tidak cukup begitu. Ada langkah-langkah yang harus kita buat. Supaya kekristenan kita bisa seperti pasal 1 tadi. Iman terdengar. Iman bukan hanya bisa dirasa tapi ternyata terdengar. Waduh, haleluya. Apa yang mesti dibuat? Mari kita lihat. Kolose pasal 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalimat ini, kata ini, tetap, itu kayaknya cuma 5 huruf. Tetap, tapi tetap ini panjang benar. Misalnya firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Kata tetap ini mewakili satu penegasan. Apapun yang terjadi, tetap berdoa. Nah, inilah tetap. Apapun yang terjadi, tetap di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, inilah target iblis. Dia mau kita tidak tetap dalam Tuhan. Kalau saya bisa gambarkan, Tuhan memberikan sebuah posisi bagi kita. Ini lokasimu, dia kasih garis. Dan dia berpesan, kita mesti tetap di situ, di dalam garis. Ada apa dengan tetap di situ? Karena kalau kita keluar, berarti kita keluar dari perlindungannya. Kita mesti tetap dalam Tuhan. Situasi di luar kita, keadaan di sekeliling kita, menggoda kita untuk kalau bisa keluar. Keluar untuk apa? Cari alternatif. Dan itulah yang seringkali membuat anak-anak Tuhan jatuh. Karena tidak bisa bertahan tetap di dalam Dia. Bapak Ibu, bukan hanya satu orang yang mengalami pergumulan. Semua mengalami. Masalah yang sedang melanda dunia ini tidak pandang jabatan. Tidak pandang siapa kita. Kristen baru 1 hari, sudah 30 tahun, 80 tahun jadi Kristen, gak peduli. Tapi yang harus kita perhatikan, apakah kita tetap di dalam Tuhan atau kita bergeser? Jangan tergoda untuk bergeser. Seperti sekarang kita tahu ada aturan jarak, social distancing. 1 meter. Antrian dimanapun dikasih jarak. Begitu kita keluar dari jarak, ada yang ngawasi dan meniup fluidnya. Prit, Pak, tolong Pak. Ingat jarak. Nah, di dalam Tuhan pun kita mesti ingat. Kenapa firman Tuhan berkata kita mesti tetap di dalam Dia? Karena sekali lagi musuh kita, iblis itu, maunya kita keluar. Karena kalau kita keluar, dia gampang nyerang kita. Kalau kita tetap di dalam Dia, ada proteksi ilahi. Sehingga panah-panah beracun tidak bisa menyentuh kita. Karena kita ada di dalam ruang perlindungan itu. Karena itu penting sekali bagi kita hari ini. Ingat yang pertama, kita mesti tetap di dalam Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Pak, sampai kapan? Selamanya kita harus tetap dalam Tuhan.
Tidak ada ruginya bagi kita untuk tetap di dalam Tuhan. Karena perlindungan Tuhan selalu ada untuk kita. Nah, puji Tuhan. Jadi, pastikan kalau kita biasa berdoa pagi, tetaplah berdoa pagi. Kalau kita biasa berdoa malam, tetaplah berdoa malam. Kalau kita terbiasa merenungkan saat teduh firman Tuhan, tetaplah bersaat teduh. Tetaplah baca Alkitab. Kalau kita punya kebiasaan melakukan kebaikan-kebaikan, tetaplah lakukan itu. Kalau kita sudah terbiasa tidak pernah absen beribadah, tetaplah lakukan itu. Dan kebiasaan baik yang kita pupuk akan berubah menjadi tabiat kita. Orang yang biasa berkata positif, sikapnya pun akan positif. Apapun yang terjadi ketika dia tetap berpikir positif, maka langkah-langkahnya pun positif. Itulah hebatnya firman Tuhan. Mari kita tetap di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Bapak Ibu, saya ambil contoh sedikit petinju. Petinju itu selalu disarankan oleh pelatihnya, yang dijaga itu dagunya. Makanya tangannya selalu dia siapkan seperti ini. Bahkan waktu dia mukul, tangan yang satu selalu menjaga. Saya bukan petinju, tapi paling tidak saya tahulah. Nih, dia pukul, tak, selalu begini. Ini melindungi ini, dia nggak boleh begini. Nah, ini kena ini. Selalu dijaga, kiri ke sana, kanan tetap di sini. Sebaliknya juga begini. Nah, selalu dijaga, ya. Jadi kita mesti jaga tetap ini. Penting sekali kita menjaga tetap. Apapun, ingat, tetap berdoa, tetap ibadah, tetap berharap. Haleluya. Karena Tuhan mau kita tetap di dalam Dia, supaya kita aman. Jangan keluar dari area perlindungan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, setelah kita bereskan urusan tetap, ayat berikut berkata begini. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, ini rupanya Bapak Ibu, sesubur-suburnya tanaman, kalau tanaman itu tidak tetap di satu tempat, dia nggak mungkin berakar. Hebat ya firman Tuhan ini. Kalau mau berakar, yang pertama kita mesti buat apa? Tetaplah di situ. Banyak orang nggak betah. Ibadah di sini tersinggung, pindah. Sampai di sana, karena memang dia gampang tersinggung lagi. Pindah lagi. Ke sana tersinggung lagi, pindah lagi. Kelihatannya dia happy, karena dari gereja kecil pindah ke gereja agak besar. Tersinggung di agak besar, pindah ke gereja lebih besar lagi. Kayaknya happy ya. Wah, gereja gua lo kaya lo. Pindah lagi. Sepertinya dia hebat, karena dari segi ukuran ruang ibadahnya makin gede. Dari ruko, 1 ruko pindah 3 ruko. Wow, dari 3 ruko pindah ke ballroom. Dari ballroom pindah ke stadion. Kayaknya ya makin gede. Tapi orang seperti itu saya pastikan tidak mungkin berakar. Makanya mari kita berakar. Dan untuk bisa berakar, yang tadi mesti dibuat tetap. Saya sejak pindah ke Kunciran, kebetulan ada lahan di sebelah itu buat taman.
tidak jadi digunakan, saya yang gunakan. Saya tanam semua. Ada belimbing, ada pohon sirsak, ada pohon nangka, ada pohon kelapa, ada pohon sawo, pohon pisang saya tanam di situ. Terakhir saya tanam pepaya, tanam jahe. Nah, saya punya masalah. Waktu saya tanam pisang, banyak pisang jenisnya. Saya tanam pisang kepok, raja serai, pisang nangka, pisang goroho dari Sulawesi Utara, pisang Ambon, saya tanam juga. Pisang tandu. Nah, pisang tandu saya dapat bibitnya dari Jombang. Kata mereka tandu madu. Jadi saya tanam. Begitu saya tanam, saya pikir kok ini kayaknya lokasinya kurang pas gitu loh. Lalu belum ada 2 bulan, saya pindahin. Pindah ke sebelah. Dekat air. Saya pikir dekat air dia mungkin lebih subur. Saya lihat-lihat kenapa ini kok lama. Saya amati tempatnya, kayaknya tanahnya kurang subur. Dekat air tapi kurang subur kayaknya tanahnya. Saya bongkar lagi. Saya pindahin. Jadi dalam waktu kurang dari 3 bulan dia 3 kali pindah. Sementara ada yang satu saya biarin tetap di sana. Yang tetap di sana yang menurut saya tanahnya kurang subur, malah subur. Tapi ini yang dalam 3 bulan udah berkali-kali pindah. Lama-lama saya lihat kok nggak keluar-keluar tunas mudanya, daunnya makin lama makin kering, kurus. Waduh, itulah. Kadang-kadang kita berpikir kayaknya kurang cocok di sini, kurang ini, kurang itu. Sebenarnya itu keliru. Sebab kita mesti tata hati kita. Dimanapun keadaan, kalau hati beres, beres semua. Dan itu yang menyebabkan banyak orang saya melihat hari-hari ini nggak bisa berakar. Kenapa? Makan firmannya juga kurang, saat teduhnya jarang, doanya jarang, bagaimana berakar? Apalagi tadi nggak tetap. Waduh. Ayo, berakar itu penting. Kita harus berakar dalam iman, berakar dalam firman, berakar di gereja lokal. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, masih ingat salah satu gubernur di Jakarta era transisi dari Bung Karno itu, dia angkat seorang yang namanya Heng Ngantung. Nah, si seniman ini lalu dia merancang pot-pot cantik untuk jalan-jalan protokol di Jakarta. Lalu ditanamlah bunga bougainville di pot-pot itu. Puluhan tahun cakep, tapi satu hari tidak diperhitungkan bahwa bougainville itu ternyata punya kekuatan yang dahsyat lewat akarnya. Akarnya mulai cari tempat untuk cari nutrisi. Dia menemukan ada celah-celah yang kurang rapat di pot-pot yang cantik itu, dan akarnya masuk ke sana. Sekian tahun kemudian, pot-pot yang megah mentereng itu kita tahu pecah semua. Bukan karena diseruduk oleh mobil, tapi karena akarnya pohon bougainville itu masuk merangsak dan membuat pot-pot bunga yang tebal itu pecah. Ini hebatnya kalau kita berakar. Apapun yang coba membelenggu hidup kita, akar iman kita bisa menghancurkannya. Kenapa banyak anak Tuhan nggak bisa bertahan menghadapi tantangan? Karena nggak berakar dia. Kalau kita pergi ke pinggir-pinggir pantai, apalagi pergi ke daerah Sulawesi, kita akan temukan pohon-pohon kelapa. Wah, yang begitu datang angin yang
kencang sekencang-kencangnya. Memang kayaknya mau tumbang itu pohon. Patah, bisa patah dia. Tapi belum pernah ada pohon kelapa itu kecabut dari akar-akarnya. Kenapa? Karena akarnya begitu kuat. Bapak Ibu, selama kita memiliki akar iman yang baik, badai terhebat sekuat apapun boleh melanda kita. Tapi selama akar imanmu ada di sana, kita akan tetap berdiri kokoh. Badai COVID-19 ini telah membuat begitu banyak orang jatuh. Tapi selama kita mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata, apakah yang bisa memisahkan kita? Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada. Apalagi kita berakar. Jemaat GKI Genesaret yang berakar dengan baik tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah digoyahkan. Kita punya teladan yang baik. Tokoh-tokoh gereja yang baik. Gembala sidang kita. Goncangan boleh datang, tapi sampai hari ini kita melihat Pendeta Arif Suryadi masih bisa berdiri kokoh melayani Tuhan. Itu anugerah luar biasa, karena saya percaya beliau memiliki akar iman yang dahsyat. Dan mari kita miliki akar yang sama, bertahan dalam segala keadaan. Haleluya. Firman Tuhan aja berkata, rumah yang dibangun di atas pasir, datang badai, angin ribut, roboh. Kenapa nggak bertahan? Tapi yang di atas batu kuat. Pohon yang ditanam di atas permukaan tanah gampang tumbangnya. Tapi selama dia punya akar yang masuk ke dalam, wah, luar biasa. Tuhan baik. Tuhan baik bagi kita. Nah, setelah ini, setelah kita berakar, selanjutnya jangan lupa, nggak hanya berakar. Yang berikut dikatakan, kita harus dibangun. Apa yang mesti dibangun? Pemahamannya dibangun, pola pikir kita dibangun, cara hidup berjemaat itu dibangun, formasi rohani kita mesti dibangun. Kita harus dibangun. Dan dibangun di atas Dia. Jadi landasannya tetap mesti Kristus. Landasan yang lain tidak kuat. Harta tidak kuat. Kekayaan tidak kuat. Organisasi tidak kuat. Tapi yang paling kuat adalah akar Kristus. Mari kita dibangun di sana. Setelah dibangun, masih ada tambahan. Kita mesti bertambah teguh dalam iman. Bagaimana meneguhkan iman? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Sering-sering dengar firman, bukan dengar gosip. Dengar gosip merubuhkan iman. Dengar firman meneguhkan iman. Yang berikutnya, kita harus melimpah dengan syukur. Haleluya. Apapun yang terjadi, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Mari bersyukur. Mengucap syukur itu mengakui kita nggak bisa, tapi Tuhan memampukan kita. Itulah bersyukur. Dan ada satu himbauan. Ayat 8 berkata, hati-hatilah. Jadi ini mesti diingat. Hati-hatilah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan berita-berita yang tidak berdasar. Ayo, sekarang gosip, hoax di mana-mana. Alkitab sudah ingatkan, hati-hati, nggak usah simpan itu. Jadi, kalau kita melakukan, yang pertama kita tetap dalam Tuhan. Kita berakar, kita dibangun di dalam Dia. Kita bertambah teguh dan kita melimpah dengan syukur. Saya percaya kita nggak akan mudah digoyahkan oleh apapun, sebab Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Saya mau berdoa. Haleluya.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Hari ini aku berdoa untuk seluruh jemaat GKI Genesaret, dimanapun mereka berada, biarlah kekuatan kebenaran firman-Mu ini membuat mereka tetap di dalam Tuhan, berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman, dan selalu melimpah dengan ucapan syukur, dan memiliki satu sikap yang baik, yaitu tidak mudah menerima berita-berita yang tidak benar. Kami akan memiliki filter ilahi sehingga semua berita yang tak bermanfaat tidak tersimpan di memori kehidupan kami, tapi hanya kebenaran firman-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk apapun, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, apapun penyakitnya, aku berdoa dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Mereka yang sedang membutuhkan penyelesaian keuangan, Tuhan, aku percaya Engkaulah jalan keluar, Engkaulah keajaiban itu. Nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, dan aktivitas dari anak-anak-Mu. Aku doakan tempat-tempat tinggal anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Genesaret, dimanapun mereka tinggal, kami pagari dengan perlindungan Tuhan. Jalur perjalanan mereka Tuhan lindungi. Dari rumah kemanapun Tuhan bentengi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan berkat-Mu untuk meneguhkan anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Maju terus, tetap di dalam Tuhan apapun yang terjadi, sebab Tuhan menyediakan berkat bagi kita yang tetap di dalam Dia. Haleluya. Shalom. Salam hormat buat seluruh pengurus, teristimewa untuk hambanya Pak Gembala, Pak Arif. Tuhan berkati, tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucapkan padamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus, atas semua perlindungan-Mu, atas semua ya Tuhan kasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada pagi ini ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau mau berkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati ya Tuhan seluruh kehidupan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan Yesus di masa-masa pandemi corona ini ya Tuhan, yang belum juga berakhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, dan tak lupa juga kami mau berdoa pada pagi ini ya Tuhan Yesus untuk gembala kami ya Tuhan, Pak Arif ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati Pak Arif ya Tuhan, Kau berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Itu juga ya Tuhan kami berdoa Engkau juga memberkati ya Tuhan jemaat-Mu di GKI Genesaret ini Tuhan Yesus, maupun jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih apabila ya Tuhan Yesus Kau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan Yesus untuk boleh beribadah ya Tuhan, meskipun hanya ibadah online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan, keluarga lepas keluarga ya Tuhan, di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan Yesus selalu ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan Yesus perlindungan-Mu untuk negara kami dan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat ya Tuhan kepada para pemimpin negara kami ya Tuhan, mulai dari Pak Presiden Jokowi ya Tuhan Yesus, menteri-menteri yang membantunya ya Tuhan, dan semua ya Tuhan kepada daerah ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Kau berhikmat kepada mereka, Kau beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami maju ya Tuhan Yesus dalam menghadapi ya Tuhan Yesus masalah-masalah kesehatan dan masalah-masalah perekonomian ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Yesus kekuatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu ya Tuhan melindungi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan lewat ibadah streaming ini.
Mari saudara, kita akhiri dengan doa untuk diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, menjelang akhir dari ibadah kami mengucap syukur, terima kasih, dan kami siap untuk menerima berkat yang luar biasa dari Allah. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan buka hati sepenuhnya kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar datang dari Allah Bapa. Damai sejahtera dan kasih sayangnya, kasih setianya, kasih karunia-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus, ada tetap tinggal bersama dengan saudara sekalian, bahkan tetap menyertai saudara sampai Dia datang kembali. Diberkati rumah tangga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati seluruh keluarga saudara, demikian juga diberkati pekerjaan saudara, usaha saudara, mata pencarian saudara diberkati oleh Tuhan, dan studi anak-anakmu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu yang melimpah, dan kami akhiri kebaktian kami, ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.